dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa setia Metro TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami, saya Ustadz Zaki Mirza, istri dan kakak Queen di program Asmaul Husna Insyaallah Berkah. Ini program tempat kita berbagi, memetik hikmah, mengambil pelajaran dari setiap kejadian, peristiwa yang ada di sekitar kita. Karena bagaimanapun, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di setiap kejadian pasti Allah sudah menyiapkan hikmah. Tinggal kita sebagai manusia apakah mampu memetik hikmah tersebut. Ayat yang sudah dibacakan tadi juga artinya tentang bagaimana Allah itu adalah zat Ar-Rafi', dari kalimat rafa'a yarfa'u yang artinya adalah mengangkat. Berarti Allah itu zat yang maha mengangkat derajat setiap hamba-hambanya. Di ayat tadi dalam surat Al-Mujadalah kita menyimak bahwa ada dua golongan manusia yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Siapa tuh, Bi? Yang pertama adalah yarfa'illahu alladhina amanu, yang beriman. Masya Allah. Iman. Beriman. Iman itu keyakinan, kepercayaan. Iman itu adalah sesuatu yang membuat kita hidup. Dia generator. Iya. Dengan iman kita punya semangat. Dengan iman kita punya harapan hidup bahagia di tempat yang selama-lamanya, yaitu Amin. di akhirat nanti. Ya Rabbal Alamin. Dan dengan iman kita menjalani hidup penuh dengan keikhlasan. Amin. Tuh, Masya Allah. Itulah iman. Tapi nggak cukup beriman. Karena banyak orang yang beriman, merasa beriman, akhirnya merasa paling benar. Dia beriman, merasa ibadahnya paling khusyuk. Iya. Beriman, merasa paling soleh. Wah, merasa ini penyakit yang nggak ada obatnya nih. Ada sih obatnya, tapi obatnya tapi obatnya dari dalam diri sendiri. Penyakit merasa. Banyak yang bilang orang yang beriman belum tentu berakhlak gitu ya. Ya, gitu. karena tadi nggak cukup dengan iman. Karena ternyata Allah akan mengangkat derajat setelah orang itu beriman. Dia harus walladzina utul ilma darajat. Dia harus terus menggali ilmu. Belajar lagi. Lebih banyak ilmunya, penuh ilmunya, harus kayak padi ya, harus merunduk ya. Semakin merunduk. Biar makin tawadu gitu ya kalau kata Abi ya. Jangan sampai dengan iman tanpa ilmu akhirnya ya kita jadi payah. Sebaliknya ada orang yang berilmu tapi nggak beriman. Iya. Makanya Allah mendahulukan iman tapi jangan lupa dengan ilmu. Dua-duanya harus sejalan ya, Bi. Nah, ada orang yang pinter tapi nggak bener. Ya Allah. Ya dek, pinter tapi nggak bener. Wah, sekolahnya pinter, kuliahnya pinter, tapi nggak boleh ngelihat hak orang lain diambil. Iya, itulah. Karena nggak punya iman. Ada orang yang bener tapi nggak pinter. Dia nggak pinter tapi jujur. Dia nggak pinter tapi orangnya amanah gitu kan. Nah, masih mending orang yang bener walaupun nggak pinter. Karena masih ada imannya. Bener itu urusan iman. Pinter itu urusan pikiran, otak. Berarti iman mah hanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau kita yang ngerasa aku sudah beriman, belum tentu kan, Bi. Tapi iman itu ya harus terbentuk dalam bentuk perilaku yang beradab, yang baik, akhlak tadi. Makanya orang yang beriman, berilmu akan berakhlak. Ya.
orang yang berilmu, beriman, juga berakhlak. Kalau salah satu aja? Orang yang pinter, orang yang berilmu tapi tidak berakhlak, akhirnya ya nggak dapat apa-apa dia. Dapat apa-apa. Kan gitu. Sia-sia ini. Nah, sia-sia. Sebaliknya juga ada orang yang berilmu tapi nggak beriman, jadi juga sia-sia. Makanya nih harus dua-duanya. Nah, disitulah nanti akan muncul akhlak. Dan ingat, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi bukan untuk menyempurnakan iman, bukan untuk menyempurnakan ilmu, tapi menyempurnakan yang itu adalah buah dari ilmu dan iman. Apa? Akhlak. Masya Allah. Maka kata Rasul, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masya Allah, Abi, Rasul itu tugasnya banyak ternyata ya, berat. Aduh, tugasnya berat. beliau, makanya tempatnya di surga. Nah, masih banyak bahasan lagi, Abi. oke, tapi nanti kita harus bahas masalah akhlak ya. Masalah akhlak dan lain-lain, tentunya nanti ada pertanyaan dari Bunda. Tapi kita istirahat dulu ya, Bi ya. Tetap Oke. di Asmaul Husna, insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Asmaul Husna, Insya Allah berkah. Kali ini kita lagi membahas tentang gimana cara kita bisa berakhlakul karimah seperti Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abi ngomong-ngomong tentang derajat nih, itu gimana caranya Bi Allah mengangkat derajat kita, serta amalan apa supaya kita ini bisa berakhlak soleh seperti Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi derajat itu ya contoh derajat itu udah pasti ada tahapan-tahapan. Dia seperti anak tangga tuh, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Derajat itu Allah akan angkat tapi tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk masalah akhlak. Nah, akhlak nih ada derajat-derajatnya nih. Ada tingkatannya. Ada yang pertama akhlakul hasanah. Akhlakul hasanah. Ya, yang kedua ada akhlakul karimah. Yang ketiga ada akhlakul azimah. Masya Allah ada 3 ya. 3, hasanah, karimah, azimah. Hasanah itu artinya baik. Hasanah. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan, kebahagiaan dan keberkahan. Amin. Ada akhlakul karimah. Karimah itu artinya mulia. Masya Allah. Di atas baik. Di atas baik. Baik, mulia. Hasanah, karimah. Yang paling tinggi adalah azimah. Ini agung. Yang agung. Tidak ada yang lebih dari derajat agung. Makanya Allah itu maha agung. Allah maha besar. Siapa sih orang yang ada di derajat akhlakul hasanah? Dia orang yang bukan cuman pinter tapi juga beriman dan juga pinter. Akhlak ini gampang banget. Makanya di orang Islam tuh, ya Allah, kita berperilaku yang sederhana aja dapat pahala akhlakul hasanah. Misalnya orang ngasih sesuatu, kuin Abi kasih. Abi suka bilang, Abi makasih ya. Makasih ya Abi ya udah dibeliin ini, beli itu. Makasih ya Abi ya udah bla bla bla. Cuman ngucapin makasih aja itu dapat akhlakul hasanah. Tapi apa kita mau tetap di situ? Kan jangan. Harus naik lagi dong tahapan dan derajatnya. Ada namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah dia nggak cuma ngucapin makasih, tapi dia juga mau berbuat baik kepada orang yang berperilaku baik sama dia. Misalnya Queen lagi, Queen Abi kasih, Queen ini Abi kasih uang jajan ya 20.000 gitu kan. Tapi nanti Queen mau nabung ntar mau beliin Abi apa gitu misalnya. Nabung dikit-dikit, ini kan kode sembari gitu. Nah, kalau Queen ada niat, baru niat aja nih mau ngasih kebaikan juga, entah ke temen, ke guru. Queen kan suka ada tuh temennya ulang tahun kan? Iya. Queen ulang tahun, temennya ngasih hadiah. Temennya ulang tahun, Queen ngasih hadiah. Saling memberi hadiah. Nah, tahadu tahabu kata Rasulullah. Saling memberikan hadiah, ada cinta dan kasih sayang. Nah, itulah manusia yang derajatnya diangkat lagi sama Allah. Jadi akhlakul karimah. Dia nggak cuma nerima tapi juga memberi. Saling lah ya. Saling.
Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang sekedar menerima. Ada lagi yang paling tinggi, namanya akhlakul azimah. Dia orangnya sopan, santun, ringan mengucapkan terima kasih. Terus juga dia selalu berbagi kepada siapapun. Tapi di sisi lain dia akhlakul azimah. Siapa akhlakul azimah? Orang yang tetap baik, orang yang tetap berakhlak kepada orang-orang yang selama ini ngejahatin dia. Itu yang susah. Ini berat. Ini derajatnya paling tinggi ini. Tempatnya di surga ini. Udah surga, Jannatun Naim, surga Firdaus. Surga tertinggi. Nah, ya, Masya Allah. Disakitin, dia ngedoain. Dizolimin, dia tetap baik. Diapain juga, dia tetap berusaha untuk berbuat baik. Ini akhlakul azimah. Makanya ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Rasulullah, dalam dirimu itu terdapat akhlak yang agung. Nah, akhlak agung itulah yang harus kita contoh sebagai umatnya. Karena nanti kalau sudah wa innaka la'ala khuluqin azim, kita mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah, kita teladani, itu kadar ikhlasnya dia udah nggak berharap apa-apa. Dia nggak mau dinilai, maksudnya gini, orang boleh menilai tapi dia udah nggak peduli. Orang bilang, wah lu cari muka, wah lu bermuka dua, misalnya apalah. Tapi karena memang ya dia tetap baik sama orang-orang yang jahat. Terserah orang mau bilang apa. Dia cuma nyari satu, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hidup jangan sering-sering dengar apa kata orang. Pusing dan akhirnya kita serba salah. Hidup nih akan nggak jadi fokus kepada Allah ketika perlahan-lahan banyak yang menjadi toksik, jadi racun ya. Kalau udah mulai ke distraksi itu artinya mecah fokus. Kita lagi fokus sama satu hal, tiba-tiba ke distract dengan urusan lain. Ada omongan, ada apa. Mulai dari sekarang pokoknya pemirsa di rumah dan juga kita udah nggak usah mikirin omongan orang, tetangga segala macam ya kalau untuk kebaikan ya. Maksudnya kalau untuk keburukan nggak usah dengar, tapi kalau kebaikan ya udah didengerin gitu ya dia. Selama itu ada nasihat, terima. Iya. Gitu. Tapi kalau nasihat yang baik kan langsung tabayun kan. Iya. Nggak yang ngomongin di belakang gitu ya. Betul. Pelajaran untuk semua. Oke Abi, ya Masya Allah, sabar dulu Bi. Ya. Masih banyak bahasan yang lain tentunya seperti apa contohnya Nabi gitu kan. Terus amalan apa. Sabar ya Bi ya, kita sahur dulu ya. Oke. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Abi, Dede, Kakak bentar lagi mau imsak nih. Minum ini dulu yuk biar kita kuat puasanya. Bunda, bawa apa itu? Ini loh Bunda bawa minuman susu 7 kurma, minuman yang berkhasiat. Karena selama puasa sangat penting memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk jaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Pas banget nih, biar badan tetap kuat selama bulan puasa. Pasti dong, susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood. Karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan. Selain itu, buah kurma membantu kita terhindar dari gangguan pencernaan, penyakit jantung, dan anemia. Betul tuh Abi, kalau badan kita kuat selama berpuasa, kita jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Nabi kita kerjakan. Contohnya sholat malam, tadarus, tarawih, dan berzikir. Wah, aku mau coba dong. Iya, aku juga mau coba. Yuk, kita minum yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Rasanya yang enak dari kurma dan gak hambar, jadi gak bikin enak. Aku suka banget. Iya, aku juga suka banget. Alhamdulillah pada suka.
Nah, sahur dengan kurma itu ada hadisnya loh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, barang siapa memulai puasanya dengan kurma, maka Allah akan memberkahi hari itu untuknya. Nabi Muhammad SAW sahur dan berbuka dengan kurma. Selain kita jadi sehat, kita dapat pahala juga deh dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sahur dengan kurma. Ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu. Selain buah kurma yang banyak khasiatnya, pohon kurma juga banyak manfaatnya loh. Getahnya bisa jadi sirup, daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa jadi perabotan dari kayu. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur. Pohon ini seperti seorang muslim. Masya Allah, kita sebagai manusia harus seperti pohon kurma supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bunda udah stok banyak nih. Jadi ingat ya, 1 kaleng sehari saat sahur. Susu stereo 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah. Kembali lagi di Asmaul Husna, Insya Allah berkah. Pemirsa setia Metro TV Ya. dimanapun Anda berada, kalau berbicara tentang kisah Rasulullah, wah nggak ada habisnya deh. Ribuan jutaan kitab para ulama menggambarkan kemuliaan akhlak beliau. Masya Allah. Beliau adalah manusia yang paling baik tutur katanya, paling jujur lisannya, Masya Allah. paling amanah janjinya, Ya Allah. paling manis senyumnya, Ya Allah. paling mulia, serba paling dan paling. Sempurna kayaknya dia, Masya Allah. Tabarakallah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang patut kita contoh. Masya Allah. Kisahnya sangat-sangat banyak, bahkan ada kisah bagaimana kakek-kakek Yahudi itu pernah kita dengar ya, Iya. yang menghina Rasul sampai Rasul meninggal. Dia tunanetra, dia buta, tapi ketika Rasul meninggal Abu Bakar yang menggantikan memberi makan. Masya Allah, belum lagi kisah ketika Rasulullah di Taif, Ya Allah, dilempar ya. ditimpuk, dilempar, pelipisnya berdarah. Bahkan ketika ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung Uhud, apakah akan aku timpakan lagi wahai Muhammad? Jangan. Ya Allah. Kalau tidak mereka yang memeluk agama Islam, anak cucu mereka suatu saat nanti, dan itu terbukti. Kesabaran tawakal ya. Maka Itu akhlakul azimah. akhlak. Belum lagi Rasul diludahi Ya ketika Allah. sholat. Waduh, banyak kisah-kisah tentang Rasulullah, dan Rasulullah lebih memilih untuk tetap berakhlak, istiqomah dalam kebaikan. Susah banget ya Bi ya kayak Susah. gitu ya. Dan itulah yang pada akhirnya membuat orang-orang non-Islam di zamannya Rasulullah dengan ikhlas memeluk agama Islam. Tapi memang mereka lillahi ta'ala karena kemuliaan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, bahkan ada kisah, kisah ini adalah kisah seorang sahabat bernama Ukasah. Jadi kalau pernah dengar sahabat Rasulullah namanya Ukasah. Rasulullah lagi sakit, terus Rasulullah memimpin sholat, selesai Rasulullah berdiri. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, kalau di antara kalian ada yang pernah aku sakiti, aku zolimi, aku minta maaf, kata Rasul. Sebelum rasa-rasanya umurku tidak lama lagi. Jadi kalau memang ada yang ingin membalas rasa sakitnya, inilah saatnya. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat, nggak ada yang berani nunjuk tuh. Nggak ada dek. Karena semua merasa sedih. Ya Allah, Rasulullah sebentar lagi udah bilang kayak gitu. Apa ini tanda Rasul mau meninggalkan kita selamanya? Tiba-tiba di pojok belakang ada yang nunjuk, angkat tangan. Ya Rasulullah, apakah engkau ingat? Wah, ini siapa nih? Orang udah emosi semua kan. Ini yang lain pada nggak ada yang nunjuk, ini nunjuk sendiri. Ternyata Ukasah. Kenapa Ukasah? Ya Rasul, apa engkau ingat dulu engkau tidak sengaja pernah ingin mencambuk kuda, tapi justru cambuk itu terkena punggungku. Masya Allah. Jadi masih ada bekasnya kan? Kata Ukasah, ini bekasnya Rasulullah. Maka aku belum terima ini dengan ikhlas. Izinkan sebelum kau pulang ke rumah, aku ingin membalas walaupun tidak sengaja. Ya Allah, semua orang terdiam, pengen rasanya nangis, kesel jadi satu. Yang paling kesel tuh Umar bin Khattab kan, mantan preman. Kata Umar, mungkin ini Ukasah songong banget nih.
Yang lain nggak ada yang berani, dia sendiri. Dipanggillah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah datang ke rumahku, minta kepada Fatimah pecut yang pernah aku pakai, yang tidak sengaja akhirnya memecut Ukasah. Ke rumah Fatimah ditanya, Bilal kenapa kok ngambil pecut? Oh, ceritalah Bilal bin Rabah, nangis Fatimah Zahra. Ya udah, mau gimana lagi? Dibawa itu Bilal, pecutnya dibawa sama Bilal bin Rabah. Kemudian disiapkan, kata Rasulullah, silahkan engkau pecut aku wahai Ukasah, silahkan maju ke depan. Ketika Rasulullah udah siap dipecut, diangkat pecut itu oleh Ukasah bilang gini, Rasulullah, waktu aku dipecut, aku tidak pakai baju dalam keadaan telanjang badan. Jadi aku mau supaya kita adil, lepas bajumu. Semuanya marah. Semuanya wah, kesel lah ya. Kesel. Ini sampai Rasulullah disuruh lepas baju. Allahu Akbar. Tapi dengan begitu ikhlas, dengan rendah hati. Sombong banget ini orangnya. Rasulullah buka itu gamisnya, Rasul buka bajunya. Apa yang terjadi saat itu? Ketika dibuka bajunya, Masya Allah, itu semerbak wangi badannya Rasulullah masuk ke setiap hidung para sahabat yang hadir di masjid. Ya Allah, ya Rasulullah, baru kali ini engkau membuka baju. Betapa indah tubuhmu. Betapa wangi tubuhmu sampai terhirup wangi surga di hidung kami. Rasulullah sudah menunduk, membungkuk, sudah siap dipecut. Ketika mau dipecut oleh Ukasah, dibuang pecut itu oleh Ukasah. Kemudian dipeluklah tubuh Rasulullah oleh Ukasah dari belakang. Dikecup bagian leher, ada tanda kerasulan. Dikecup tidak henti oleh Ukasah. Ya Muhammad, jangan engkau tinggalkan kami. Aku tidak pernah ikhlas engkau tinggalkan kami seumur hidup. Dikecup ya Allah. Saat itu Ukasah menjadi orang yang paling beruntung. Masya Allah. Kenapa? Hanya Ukasah yang pada akhirnya bisa mencium tanda kerasulan di lehernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Subhanallah. Kalau udah ngomongin Rasul kayaknya sedih banget ya. Iya. Masya Allah, banyak banget hikmah. Mudah-mudahan kita semua nanti kelak bersama Rasul di surga. Amin ya Allah. Makanya tadi harus berusaha jangan cuma akhlakul hasanah, tapi karimah dan azimah. berusaha masuk ke level akhlakul karimah. Syukur-syukur bisa akhlakul azimah seperti baginda Rasulullah SAW. Pemirsa di rumah, kita sama-sama belajar untuk mengikuti sunnahnya Nabi ya Bi ya. Terima kasih, tentunya mohon maaf lahir batin, kekurangan milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufik wal hidayah, jangan lupa tetap ya saksikan program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh